Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duta Afriya dengan NIM 2015064. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas UAS mata kuliah Tafsir Pendidikan, yaitu berkaitan dengan Siti Maryam. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang kisah-kisah Siti Maryam. Siti Maryam adalah wanita yang paling suci di antara seluruh wanita di muka bumi. Ia diasuh oleh Nabi Zakaria alaihi wasallam, membuat Maryam terpelihara dengan baik dan dapat menjaga kesucian dirinya. Maryam berdiam diri di Baitul Maqdis, yaitu tempatnya dalam beribadah dan selalu memuji keagungan Allah, Sang Pencipta. Mulia dan sucinya Maryam diabadikan Allah dalam Al-Quran. Bahkan ada salah satu surah dalam Al-Quran yang menyertakan namanya. Surah tersebut adalah surah Maryam, yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, 'Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita yang ada di dunia.'" Quran Surah Ali Imran ayat 42. Demikianlah Allah memilih Maryam dan melebihkannya atas segala wanita yang ada di muka bumi. Sehingga dengan mengetahui kisah kehidupan Maryam, kita bisa mengambil hikmah dan inspirasi darinya, menjadi cerminan untuk semua wanita muslimah yang ada di seluruh dunia ini. Maryam, ia lahir dalam keluarga Imron. Imron adalah ayah Maryam, adalah Imron bin Yasib, dan ibunya bernama Hannah binti Yakus. Mereka adalah kalangan kaum yang soleh di Nazarit, yaitu sebuah tempat sebelah utara Israel. Hannah, ibunda Maryam, selalu menjaga kesucian dirinya dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imron juga adalah seseorang yang menaati perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun itu. Meskipun sudah menikah lama, Imron dan Hannah belum juga dikaruniai seorang anak. Padahal hal ini adalah sesuatu yang selalu didambakan oleh Hannah. Hannah selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan mereka keturunan. Sehingga pada suatu hari Allah mengabulkan doa Hannah tersebut. Di usia mereka yang cukup tua, namun tiada yang mustahil bagi Allah jika apa yang Dia kehendakinya. Imron dan Hannah sebenarnya menginginkan anak laki-laki, namun Allah menghendaki anak perempuanlah yang lahir. Dengan hal tersebut, Hannah sedikit kecewa dengan hal ini. Namun, Hannah selalu mendoakan anaknya yang dalam kandungan ini seperti yang termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 35 yang berbunyi, "Ingatlah ketika istri Imran berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan untukmu anak yang ada dalam kandunganku ini, agar menjadi anak yang soleh dan bermikdab atau di Baitul Maqdis. Maka terimalah ia dariku. Sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi pula maha mengetahui segalanya.'" Sungguh, betapa mulia perbuatan Hannah. Wajarlah kelak Maryam menjadi wanita yang paling suci yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ibu yang hebat telah mendoakannya sejak dalam kandungan. Mendoakannya untuk menjadi anak yang soleh, yang senantiasa ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta dan segala isinya. Tidak salah, Al-Quran begitu memuliakan keluarga Imron karena ketakwaan dan kepastian, sehingga dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keturunan keluarga Imran menjadi baik dan merupakan orang yang berserah diri kepadanya, termasuk
Betapa sabarnya Hannah dan Imron menantikan keturunan yang sudah menikah lama. Hingga pada akhirnya lahirlah seorang anak perempuan, yaitu Siti Maryam, wanita suci, ibunda dari Nabi Isa alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah telah melebihkan Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imron dari segala isi alam di zaman mereka masing-masing. Surah Al-Imran ayat 33. Demikianlah Al-Quran membandingkan kisah keluarga Imron, keluarga yang takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala hingga dikaruniai putri yang suci dan mulia, yaitu Siti Maryam. Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Maryam adalah wanita yang suci, selalu menjaga sikapnya. Semata-mata itu karena Allah Subhanahu wa taala berdiam diri di Baitul Maqdis. Nabi Zakaria yang tidak lain adalah pamannya sendiri, selalu rutin mengunjungi putrinya itu untuk mengantarkan makanan. Namun, anehnya makanan selalu tersedia di sana. Satu hari Nabi Zakaria bertanya pada Maryam, "Hai Maryam, di mana kamu memperoleh makanan ini?" Setelah itu Maryam menjawab, "Makanan itu tidak lain dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, yaitu tanpa batas." Quran Surah Al-Imran ayat 37. Jawaban Maryam membuat Nabi Zakaria tersenang dan mengagumi putrinya itu. Kiranya Allah menjaga anaknya dan memuliakannya sehingga menjadi putri yang taat kepadanya. Hingga suatu hari Maryam didatangi oleh seseorang pemuda yang mengaku atau menyamar jadi malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang untuk menyampaikan wahyu Allah kepada Maryam yang berbunyi, "Ingatlah ketika malaikat berkata, 'Hai Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu.' Dengan kalimat daripadanya itu berupa seseorang putra namanya Masih Isa, anak Maryam. Ia seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, salah seorang yang dekat kepada Allah. Quran Surah Al-Imran ayat 45. Dan Maryam menjawab, "Bagaimana aku bisa melahirkan seseorang putra, padahal tidak seseorang lelaki pun yang dapat menyentuhku atau sudah menyentuhku?" Allah berfirman, "Begitulah Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaknya. Apabila Allah akan menciptakan sesuatu, Dia cukup jadilah, jadi Dia." Surah Al-Imran ayat 47. Demikianlah pada akhirnya Maryam mengandung, dan seluruh masyarakat yang ada di sana beserta kaumnya selalu mempergunjingkannya. Maryam dianggap sebagai wanita penzina. Bagaimana mungkin seorang wanita bisa hamil tanpa disentuh oleh laki-laki tersebut? Ucap para kaum-kaum tersebut. Hati Maryam sedih mendengar hal ini. Namun, untuk demi bayi yang diberi Allah pada rahimnya, Maryam terus berusaha sabar dan bertahan hingga kandungannya mencapai usia 9 bulan dan lahirlah Nabi Isa alaihi wasallam. Demi memberi kehormatan ibunya, dan atas izin Allah, Nabi Isa alaihi wasallam sudah dapat berbicara sewaktu bayi. Nabi Isa mengatakan bahwa ibunya bukan seorang pezina. Sesungguhnya dia adalah wanita suci lagi mulia yang dipilih oleh Allah untuk melahirkannya. Sesungguhnya dia adalah hamba yang paling dekat pada Allah Subhanahu wa taala nantinya. Kisah Maryam ini begitu menyentuh hati. Demi mempertahankan anak dalam kandungannya, beliau rela hina dan dicaci maki olehnya tersebut tanpa bantuan orang pun. Dia melakukan atas izin Allah. Hal itu terjadi. Allah memberi rezeki makanan dan air yang terus mengalir untuk Maryam bayi.
yaitu Isa alaihissalam. Begitulah ibunda Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam, wanita yang paling suci dan sabda, muka surga adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah binti Khawalid, dan Asia. Hadis riwayat Hakim Muslim. Demikianlah kisah Maryam dapat menjadi inspirasi bagi kita muslimah untuk selalu menjaga kesucian diri, bersabar dan tabah dikala coba melanda, serta selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta besar isinya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan kisah Siti Maryam, yaitu ibunda dari Isa alaihissalam yang telah mengandung Nabi Isa alaihissalam tanpa seseorang lelaki pun yang dapat menyentuhnya, melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tentunya memberi tahu kepada kita bahwa apapun yang ingin Allah lakukan, Dia hanya cukup berkata, "Jadilah," maka jadilah Dia. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa Siti Maryam adalah wanita yang paling suci di seluruh dunia ini. Dan hal ini tentunya sebagai motivasi untuk kita para muslim tentunya, yaitu terutama kepada wanita-wanita sekarang ini. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam tugas UAS mata kuliah tafsir pendidikan ini. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya ucapkan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.